Kita sering dengar klaim orang Israel ini demi keamanan, demi melindungi rakyat dari ancaman. Tapi mari kita lihat kenyataan hari ini. Dunia internasional makin muak, sekutu mulai menjaga jarak, dan Israel justru dikucilkan di panggung global. Sementara di dalam negeri, rakyatnya sendiri terpecah, ada yang marah Sandra belum juga kembali, ada yang muak dengan korban perang, tentara yang tidak lagi percaya dengan perintah pemerintah. Dan di tengah semua kekacauan ini, Netanyahu masih bertahan. Pertanyaan besarnya, perang ini sebenarnya untuk siapa? Untuk melindungi Israel atau sekedar menyelamatkan kursi kekuasaan Netanyahu? Dan dari pertanyaan ini awal mula kisah gelapnya. Bagaimana seorang Perdana Menteri menjadikan perang bukan sebagai benteng pertahanan negara, tapi sebagai alat politik untuk bertahan hidup. Satu fakta yang akan kita kupas. Netanyahu sebenarnya bisa mengakhiri perang lebih awal, tapi ia memilih untuk memperpanjang perang. New York Times sempat mencoba membongkar sesuatu yang lebih dalam dari perang di Gaza, bahwa konflik ini bukan sekedar tragedi kemanusiaan yang menewaskan ribuan orang, tapi juga ada dimensi politik dalam negeri Israel yang jarang disorot. Di balik serangan demi serangan, ada dugaan serius. Benjamin Netanyahu sengaja memperpanjang perang bukan karena Israel belum bisa menang, tapi karena ia harus bertahan sebagai Perdana Menteri. Dan inilah bagian yang paling ironis. Gaza dipandang bukan lagi sekadar wilayah konflik, tapi dipandang oleh sebagian politisi Israel sebagai lahan bisnis bernilai tinggi. Tanah yang suatu hari bisa diubah jadi properti pemukiman dan proyek pembangunan bagi kaum Yahudi garis keras. Sebenarnya, Netanyahu punya pilihan untuk mengakhiri perang lebih cepat. Ia bisa memulangkan para tahanan Israel. Ia bisa menerima gencatan senjata. Tapi bagi Netanyahu, gencatan senjata ini justru ancaman pribadi. Kenapa? Karena ia memimpin koalisi yang rapuh. Koalisi ini berdiri di atas sandaran partai-partai sayap kanan yang punya agenda jelas. Mereka mau perang panjang, mereka mau pasukan Israel menduduki Gaza, bukan menarik diri. Mereka membayangkan suatu hari Gaza bisa kembali dipenuhi permukiman Yahudi. Kalau perang berhenti terlalu cepat, kalau gencatan senjata benar-benar terwujud, partai-partai sayap kanan ini akan langsung menarik dukungan. Koalisi Netanyahu akan runtuh, dan itu artinya pemilu dini. Sekilas, pemilu dini mungkin tidak berbahaya. Netanyahu memang masih punya peluang besar untuk menang lagi, tapi masalahnya ada di masa transisi, di saat ia kehilangan kekuasaan. Ia otomatis kehilangan satu hal yang paling berharga, kendali atas aparat hukum. Sejak 2020, Netanyahu diadili atas tuduhan korupsi. Selama masih jadi Perdana Menteri, ia bisa menekan bahkan memecat jaksa agung yang mengawasi kasusnya. Tapi begitu ia kehilangan kursi, ia tidak lagi punya tameng. Itulah sebabnya, mempertahankan perang berarti mempertahankan kekuasaannya. Dan mempertahankan kekuasaan berarti menyelamatkan diri dari jerat hukum tinggi.